Selamat siang teman-teman SPS Lovers ya. Sebutannya SPS Lover ya. Iya. SPS Lovers. Pagi hari ini, siang hari ini tanggal 2 Agustus. Saya bersama dengan Mbak Wiwin. Ya. Selamat siang Mbak Wiwin. Siang Pak Aris. Mbak Wiwin ini salah satu karyawan kita di SPS Motor Sleman yang sudah senior ya Mbak Wiwin ya. Biasa Pak. Mbak Wiwin kerja mulai di SPS Motor kapan? Saya masuk di SPS itu Maret tanggal 5 Pak. 5 tahun? 2005. 2005. Kita masih di mana Mbak itu? Di Medari, Jalan Medari, Magelang ya? KM 15. 15. Jadi SPS Motor ini berdiri tahun 2004. Ya. 2004 saat itu saya ingat bulan Oktober, tanggal 25 ya, 25 Oktober di Jalan Magelang KM 15 Medari Sleman. Dan kebetulan Mbak Wiwin ini rumahnya dekat dengan belakang dealer kita pertama di sana ya. Iya, jadi kita buka 2004 Oktober 2005 ya. Salah satu generasi awal karyawan di SPS Motor, salah satunya Mbak Wiwin sebagai counter ya. Terima kasih. Berarti udah berapa lama Mbak? Kurang lebih 22 ya Pak. Kurang lebih 22 tahun. 20 Maret kemarin. Tahun ya, 20 tahun. Kalau 2005 20 tahun Mbak. Iya, kurang lebih. 20 tahun. Ya. Dari awal counter Mbak ya. Iya, alhamdulillah. Perjalanannya luar biasa Pak. Iya. Mbak Wiwin lulusan apa kok ngelamar counter dulu? Kenapa D3? D3 apa? Manajemen Informatika. Oh, di UTY. UTY. Informatika tapi ngelamar counter. Kenapa Mbak? Seneng Pak. Kebetulan kan Bapak Ibu juga di dunia penjualan kan, mungkin jadi keturunan ya Pak. Jadi alami. Jadi untuk melayani itu ya seneng aja lah ketemu customer gitu. Loh, Bapak dulu apa? Bapak maklar mobil. Maklar mobil. Kalau Ibu? Ibunya jualan ya di rumah itu Pak. Bubur, gorengan gitu. 20 tahun di SPS Motor. Iya. Sebelum dulu masih single Mbak ya? Masih Pak. Dari single sekarang? Single dan kurus Pak. Kalau sekarang udah berkeluarga? Sekarang sudah anak 3 Pak. Anak 3, suami? Suami 1 Pak. Oh 1, ya barangkali anak 3 dari berapa suami? Enggak ya? Enggak Pak. Kalau anak usia 1, 2, 3? Oke, anak saya 3 Pak, cowok semua kebetulan. Anak jagoan pertama, semua ya? Jagoan semua Pak. Nomor 1 sekarang SMK kelas 3, nomor 2 sekarang SMP kelas 3, yang ketiga sekarang SD kelas 6. Kelas 6. Dan itu dalam masa kerja di SPS Motor semua Mbak ya? Cap SPS. Jadi ya walaupun kita jenengan di counter tapi bisa bermanfaat bagi keluarga yang Insya Allah Pak, Insya Allah banget di counter Pak. Ya, jadi sejak 2005 sampai dengan sekarang ini. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan, alhamdulillah Pak. Iya, iya. Jenengan senang Mbak jadi counter Mbak? Kenapa? Kok jangan terima kasih saya, terima kasih ke SPS. Oh iya, gimana Pak? Senang jadi counter? Senang banget. Kenapa senang ya Pak? Karena senang saya Pak ya, ketemu orang, banyak saudara, dapat bertemu dengan apa ya Pak? Beliau yang mungkin konsumen kan dari segala bidang, mulai dari polisi, pengacara, dokter, ya paman macam-macam beliau apa gitu Pak pekerjaannya, ketemu semua. Jadi misalnya di mana gitu enak Pak, kadang ada yang kenal kayak gitu. Iya. Dari 2005 nih, 2005 tadi kan kenapa suka jadi counter karena ketemu banyak orang, ya bisa jadi saudara atau bisa jadi teman, ya. Perbedaannya Mbak ya, perbedaannya jualan dulu 2005 dengan 2000 saat ini ya 2025, perbedaannya apa Mbak? Boleh, oke. Untuk perbedaannya dulu 2005 Pak lebih mungkin penjualan fokus penjualan kan cuman ya duduk nyamperin masa ada tamu kayak gitu. Nah untuk sekarang kan beda banget. Mungkin ya enggak ini ya kaget sih Pak, masa kok biyen sama sekarang kok beda, harus nggak cuma duduk nyamperin. Nah kita harus aktif Pak. Kebetulan saya memang orangnya nggak bisa diam, jadi nggak bisa diam itu lari jalan sini. Maksudnya nggak bisa diam gini. Kalau nggak ada kerjaan tuh apa aja, maksudnya ya misalnya Pak contoh kecil ada. Kalau dulu Mbak, kalau dulu 2005 sampai sebelum pandemi lah ya, sebelum pandemi itu karakter konsumen itu seperti apa?
Beda. Kalau dulu kan orang datang udah harus mau beli gitu ya Pak. Ya, berarti dulu itu banyak konsumen datang datang ke ke dealer kantor. untuk beli ya. Ya, kalau untuk sekarang ada HP Pak. Jadi kan semua orang mesti Dulu kan dari ada anak HP kecil. juga Mbak. Iya, tapi kan sekarang lebih ini Pak. HP-nya macam-macam, lebih apa ya, medsos Pak. Jadi lebih harus apa ya, orang mesti megang HP dimanapun Pak. Jadi sekarang lebih mudah toh Pak. Nggak harus ke dealer, lewat HP. Dan itu ternyata juga berpengaruh di penjualan ya, Betul penjualan sekali. motor ya. Dulu sebelum pandemi banyak konsumen beli itu beli ke kita, datang ke dealer ya, datang ke Mbak Wiwin sekali counter. Tapi setelah pandemi itu juga merubah cara pembelian customer ya. Sekarang lebih banyak lewat medsos. Lihat, kalau enggak kadang customer lama kan cuma WA Pak. Mbak Wiwin masih diundang enggak? Alhamdulillah masih Pak, Ibu. Nah terus beliau, brosur Mbak kirim gambar kayak gitu toh Pak, milih terus rata-rata kayak gitu sih Mbak Wiwin masih diundang gitu. Alhamdulillah masih, terus ya udah Pak, dari cuman WA, dealnya lewat WA. Langsung beliau ya udah maksudnya ya wes milih motor tak kirim gitu Pak. Mbak Wiwin rata-rata penjualan berapa sebulan? Saya kurang lebih 30-an. 30-an. Nah, dulu sampai ngeri Pak. Sampai ngeri itu sampai berapa? Ngeri, Pak. Pernah sampai mau 80 ya Pak. 78 itu toh 78 unit masa sendiri itu ya alhamdulillah. Nah, kenapa kok turun, Mbak? Menurut jenengan kenapa turun? Karena ya mungkin itulah Pak, pangsar. Mungkin ya salah satunya, tapi juga mungkin sekarang banyak dealer toh Pak. Persaingan kan sekarang nek dulu sama merek lain, bukan Honda. Kalau sekarang kan sayangnya malah sama Honda. Pada konsumen apa ya Pak, milih gitu. Milih. Konsumen banyak pilihan. Kalau dulu mungkin pilihannya enggak banyak ya, betul sekali Pak Aris. Rata-rata konsumen Mbak Wiwin tinggalnya di daerah mana? Dekat ya, ada yang dekat rumah. Maksudnya dekat-dekat rumah sih Pak, sekitar aja. Kalau yang sekarang beli itu juga kalau sama? Yang sekarang ya mungkin di sekitar dealer kita ini di Jalan Gudian ya Pak, ya. Sama yang mungkin yang kalau enggak konsumen lama-lama kayak gitu. Jadi kenapa kok saya kok bisa lebih ya, bukan ini Pak ya, bukan lebih, kenapa? Bisa bertahan sampai mungkin dengan 25 tahun ini kenapa Mbak? Kok iya Pak, maksudnya konsumennya kok ono terus mungkin pada Mbak Wiwin ono terus gitu ya. Bukan yang buat untuk motivasi yang lain lah, biar kok kenapa. Saya biasanya kunci utama Pak Aris itu memang pelayanan kok Pak Aris. Nah, pelayanan itu seperti apa? Pelayanan saya itu yang jenengan lakuin itu apa? Nek saya Pak ya, saya pribadi bukan. Nek saya merasa biasa, tapi beliau kok pada nggak tahu Pak, maksudnya enak karo Mbak Wiwin, jadi kayak MLM saya Pak. Kenapa kok nggak berhenti customernya MLM? Misalnya Pak Aris beli sama saya, nah Pak Aris mungkin merasa nyaman sama saya, Mbak enak Mbak Wiwin dilayani, Mbak Wiwin ini kayak gitu-gitulah mungkin. Nah terus Pak Aris ngereferensi ke saudara, teman kayak gitu. Nah terus lagi misalnya ke temen Pak Aris, nah Pak Aris, temennya Pak Aris itu juga merasa nggak tahu saya tuh saya melayani biasa Pak. Terus lagi dia lagi ngasih lagi itu loh Pak. Maksudnya, itu kan gitu. Yang terlayani dengan baik ada enggak? Ada yang sempet enggak terlayani dengan baik? Pasti ada Pak. Nah, pasti. Pengalaman paling berkesan bagi Mbak Wiwin, kita bicara kalau yang terpuaskan atau yang puas banyak mungkin ya. Yang enggak puas itu sampai seperti apa Mbak? Pernah Pak. Saya izin itu Pak. Kenapa? Gimana? Sini itu bilang ini, Mbak Wiwin kok ora WA apa piye? WA kan ya konsumen lama, ya kok ben silaturahim apa piye. Kadang kan ya udah dia mungkin keselip apa masa ya namanya banyak toh Pak, saya udah diri ya alhamdulillah udah banyak. Jadi beliau malah yang ingat saya. Ketemu pas servis di sini sih di Jalan Gudian. Mbak Wiwin dipanggil itu saya, Mbak Wiwin, iya Pak, maaf Pak aja Pak, lali po bilang gitu dia. Enggak Pak ya, lah mbok ora WA apa-apa ya konsumen iki di WA ben kelingan tuku motor meneh. Nah, ya jadi kadang-kadang ya seperti itu. Aku kayak tipu. Iya Mbak, mungkin karena itu mungkin jadi introspeksi kita bersama kan ya, jadi bahwasanya sekarang kita jual produk itu juga sama, ya toh. Motor di semua dealer sama, ya toh. Terus harga sama semua, yang membedakan mungkin ya cuma negosiasi diskon aja. Nah, yang membedakan kita supaya kita bisa dipilih oleh konsumen yang lain itu ya layanan. Ya, betul, layanan, tapi layanan itu enggak hanya sekedar tadi yang dari cerita Mbak Wiwin, enggak hanya pada saat beli motor. Nah, setelah beli motor itu kan perlu dilayani. Dilayani dalam arti apa? Ya berkomunikasi, ya Mbak ya. Tadi
yang Mbak Wiwin testimoni sampaikan cerita konsumen, aku nggak pernah di WA. Itu ya kayak gitu sampai aduh Pak. Nah, itu kan itu bisa jadi pembelajaran Buat kita bersama saya. bahwasanya ya untuk berkomunikasi dengan konsumen itu enggak hanya sekedar ngingetin motor, beli motor, tapi nanyain kabar. Iya. Ya, atau sekarang kan ya kita dengan teknologi di HP ini kan semuanya hampir bermedia sosial ya Mbak Wiwin ya. Ya mungkin kita sekedar like story-nya konsumen. Itu kan juga untuk menjaga silaturahmi. Apalagi kalau Mbak Wiwin bisa ngasih komen ya, akhirnya terbentuk komunikasi ya. Akhirnya nanti pada saat mau beli motor lagi atau servis ada kendala apa, ingat Mbak Wiwin. Iya. Terus ada yang kejadian enak juga sih Pak, kayak jadi saudara. Saya anaknya nikah, saya diundang. Berarti udah beberapa kali. Iya. Ya betul lah Pak. Ya gimana lagi? Iya. Tapi kan itu sebagai bentuk. Itu momen juga sih Pak, maksudnya dari konsumen sampai segitunya gitu. Ke rumah ngasih undangan gitu Pak. Banyak Mbak ya? Ada itu ya. Yang kadang nyari, kalau enggak customer lama itu kan saya orangnya itu tadi tak bilang Pak Aris kurang kerjaan. Di buku saya kan tempelin kartu nama saya, terus saya cap itu kadang beliau tuh nggak tahu pengen motor tuh nyari-nyari kartu nama saya di buku servis itu, terus kalau nggak sampai ada yang kesini Pak Meng nomornya hilang itu kesini minta nomor kartu nama Mbak Wiwin iya jadi pas hari Minggu tuh aku ingin moro Mbak ke dealer napa Ibu nganu aku nomormu hilang terus aku njaluk nomormu gitu Pak. Sampai segitunya. Iya, sampai segitu kadang ya Allah Mas iki Masya Allah kayak gitu. Kadang-kadang kita itu kan itu yang namanya kita komunikasi dengan tulus Mbak ya. Iya. Kita enggak berharap apapun ya. Yang penting kita komunikasi, kita anggap konsumen itu ya teman saudara kita ya. Iya. Dengan kita berkomunikasi dan melayani dengan baik, siapa tahu nantinya ya kedepannya ya jadi saudara bisa ya. Betul, ya. Kalau di bidang kerjaan kita pekerjaan jenengan ya nanti beli motornya kita lagi. Dicari Pak sekarang. Betul. Ya pokoknya ya kuncinya itu sih Pak. Nah saya pelayanan katanya bukan gaya ya maksudnya gini Pak. Diem aja goleki gitu loh. Tapi perjuangan Pak 20 tahun itu aduh kalau nggak kuat saya nggak tahu. Ada di satu titik jenengan nggak kuat. Aduh adalah. Ya Allah. Sering enggak? Pengen aku gini. Di satu titik jenengan itu down gitu ya. Iya lah pengen aduh Pak. Down sampai sempet ya terburuk seperti apa? Jenengan bisa cerita. Ngeri Pak Aris sampai pokoknya dulu awal-awal tuh tiap hari ngeri Pak perjuangan Pak Aris. Ya saya tahu perjuangan Mbak Wiwin. Jadi kalau saya boleh flashback sedikit ya. Kebetulan saya juga dari awal SPS Motor di Jogja ini buka. Jadi saya tahu ceritanya Mbak Wiwin ya. Jadi ya flashback dulu awal-awal Mbak Wiwin mungkin tadi itu tidak baru masuk di dunia marketing ya di counter terus masuk di dunia ini sering nangis. Iya. Benar nggak Mbak Wiwin? Betul. Sering nangis. Itu sampai Pak Aris mungkin sama Bes juga apa kan karakternya Mbak Wiwin naik sejak ngobrol terus nangis. Sering nangis. Dulu kan pernah nggak kuat dan sempat mau keluar gitu ya Pak. Pernah kok Pak saya mau keluar terus. Zaman Mbak Desi itu ada sampai ke rumah, aduh ngasih support gitu, aduh terharu. Dan itu tidak terjadi pada saat dulu juga, kemarin juga sempat. Enggak, tapi ya wajar Pak ya, wajar dalam arti kita sebagai manusia ini kan ada titik suatu saat kita di titik terendah, suatu saat kita titik tertinggi ya. Cuma pada saat di titik terendah seperti itu Mbak Wiwin ya, motivasi Mbak Wiwin tetap bertahan di SPS dan tetap bertahan bekerja di usia seperti ini di Kepala 4 ya di dunia marketing counter ya. Counter itu kan persepsinya apalagi Honda ya. Itu kan harus good looking dan segala macam. Betul sekali ya. Nah, motivasi Mbak Wiwin untuk kembali lagi, aku harus semangat lagi itu apa? Anak Pak. Anak harus karena kuat. Jangan nangis loh. Enggak Pak. Ya, motivasi terbesar di anak ya. Jadi untuk bekerja untuk anak ya supaya anak ini bisa mendapatkan yang terbaik. Itu Mbak Wiwin ya. Mbak Wiwin mau nangis malah. Ya. Jadi ya motivasi ini tetap kita jaga Mbak ya, harus dijaga supaya supaya kita bekerja juga bisa lebih baik.
Maaf ya Pak. Kopi dulu ngomongin nggak? anak itu pasti gini. Kopi dulu Mbak. Oh, Enggak, ngopi saya nggak? kopi Nggak ya ngopi Pak. ya, saya Monggo kopi Bapak dulu dulu ya. aja. Saya nggak ngopi. Nah, nyambung konsumen Mbak ya. Oke, siap Pak, lanjut Pak. Sekarang konsumen kita itu kan kebetulan konsumennya Mbak Wiwin itu kan konsumen RU ya Pak. Iya, alhamdulillah nggak Konsumen tahu. lama. Alhamdulillah, Ya, konsumen alhamdulillah. lama. Tapi kita kan juga menghadapi beberapa calon konsumen kita, dan mungkin ada beberapa yang sudah jadi konsumennya Mbak Wiwin. Itu konsumen yang generasi-generasi yang Sekarang Pak, sekarang. milenial. Nah, bedanya apa Mbak? Ya, untuk konsumen sekarang lebih apa ya Pak, selektif. Lebih pertanyaannya juga lebih karena ya mungkin media ya Pak, medsos. Nanyanya apa? Milenial. Nanya apa? Misalnya teknologi ini apa? Maksudnya dulu kan itu beli motor, beli bayar gitu ya Pak. Nah, sekarang harus Mbak ini apa ya? Maksudnya fasilitas apa, terus suruh jelasin lebih detail kayak gitu. Banyak itu Mbak? Enggak banyak semua sih Pak, rata-rata yang customer yang itu sih Pak muda. Ibu bapak itu biasanya enggak begitu ini, enggak begitu kritis kayak itu enggak. Biasa. Nanya fitur, motornya gitu. seperti apa. Itu ya enggak banyak banget sih Pak, cuma yang muda naik tua yang enggak sih, maksudnya naik tuku Honda ya Honda gitu kan orang tua itu mikirnya Honda, wong Yamaha aja apa merek lain gitu. Betul. Misalnya Honda. Ya. Jadi generasi sekarang itu lebih kritis ya, lebih kritis terhadap produk ya. Betul sekali. Jadi kalau mama mau beli Scoopy gitu ya, dia pengen tahu kelebihannya Scoopy itu apa, fiturnya apa gitu ya. Tapi ada enggak Mbak yang mereka juga sudah punya pengetahuan pada saat datang sudah tahu, oh Mbak Wiwin jelasin sudah ada. Pernah, kemarin belum lama ini itu malah terjadi. Gimana Mbak? Saya jual motor listrik itu. Iya. Beliau itu malah udah tahu, maksudnya mungkin sebelum beli itu udah lihat-lihat searching, terus bahkan dia bandingin kebutuhan Icon E sama apa ya? Icon sama yang Eban, bukan SUV ya? Bukan, SUV udah habis. Kan beli itu. Beliau mau beli itu, terus beliau itu udah tahu malah enak ngobrol, bandingkan fitur. Misalkan ada tempat di HP kan ada Mehero itu, dia malah lihat-lihat kayak gitu, bandingin Mbak Wiwin, enak ngobrolnya beliau sama saya. Tak tanyain, kebetulan beliau tuh malah udah punya mobil listrik. Jadi mau beli itu dia udah enak lah Pak, ngobrolnya bapaknya. Jadi beliau cuman membandingkan batinnya seiki piro ya Mbak Wiwin, ini piro, jadi kayak gitu. Kebetulan dia itu udah punya mobil listrik. Memperbandingkan ketahanan baterai ya. Jadi kalau motor listrik itu baterai ya, jadi concernnya konsumen ya. Beliau malah wah nek ngono berarti gimana Mbak Wiwin seperti itu. Beliau jadi enaknya ngobrol juga enak sih Pak. Motor listrik ini kan memang penjualan kita belum banyak ya Mbak ya, karena memang produksi dan penerimaan mungkin belum semasif kayak motor yang konvensional ya. Jadi tapi Mbak Wiwin kita kan di bawah ada display tuh motor listrik. Setiap orang yang datang itu nanya enggak Mbak, walaupun enggak beli? Ada nanya, misalnya orang servis ada nanya, Mbak ke motor apa toh kayak gitu. Motor listriknya Honda, saya bilang gitu. Oh itu Mbak, tapi rata-rata nek misal ditanya harga berapa, kan ya Pak, Bapak tahu sendiri kan. Ya, menurut Mbak Wiwin, menurut Mbak Wiwin harga motor listrik yang bisa diterima oleh konsumen yang nanya di bawah itu berapa? Nah yang kemarin itu misalnya contohnya IM Bantu Pak, kan 46-an, sekitar 46-an, terus langsung aduh, oh gitu, tapi terus saya bilang kebetulan bulan ini ada program, betul. Nah itu beliau langsung, oh lumayan ya Mbak, gini terus beliau akhirnya kan tanya-tanya. Jadi kita kalau psikologi motor listrik itu kan harga motor listrik di pasaran langsung ya. Pasaran itu kan rata-rata di market itu sekarang 19 sampai 20-an lah ya. Dan itu kemarin kita ada program itu akhirnya lumayan juga, Pak, langsung ya. Kan tapi sebenarnya konsumen banyak tertarik enggak Mbak? Ya lumayan sih Pak, kayak gitu tuh mereka yang ingin listrik itu memang karena udah itu loh Pak, tahu listrik terus di rumah ada ini, kebanyakan seperti itu sih. Kebanyakan yang beli itu yang dalam arti pemakai pertama motor atau sudah? Enggak, kebetulan kemarin ada yang tanya itu beliau udah punya tapi bukan dari Honda. Sampai udah malah cerita aku yang duwe udah punya motor listrik tapi bukan produknya Honda. Terus malah udah pernah mau ganti apa tapi mahal akhirnya nggak dipakai. Gitu. Terus akhirnya beli di kita. Iya, yang Eban itu? Bukan, yang kemarin yang itu Pak. Yang itu belum. Oh dia baru tanya-tanya. Yang udah beli yang punya mobil listrik. Oke. Jadi beliau di rumah ada, jadi enak sih ngobrolnya bapaknya beliau udah ini. Karena sudah punya mobil ya. Iya, mobil listrik. Mbak Wiwin, ini bulan Agustus ya, bulan Agustus
Bulan Agustus itu kan momen biasanya ya, Iya. momen untuk ya merayakan kemerdekaan dan segala macam. Mbak Wiwin bisa cerita flashback di tahun kemarin di bulan Agustus itu seperti apa? Ya lumayan Pak. Program buka biasanya customer juga tanyanya, wah ini hari kemerdekaan ada program apa Mbak Wiwin seperti itu. Biasanya nanti ya lumayan toh Pak, nanti bisa menaikkan. Jadi konsumen itu pada saat datang ke sini itu juga langsung suka dia nanya program, ya, program. program apa kayak Agustusan seperti Oh gitu saya. Momen ya, momen Iya. ada momen Agustusan. Kebanyakan momennya itu di dalam 1 tahun kan kita banyak momen tuh. Iya. Ya, yang sering bertanya itu di momen seperti apa, Mbak? Dalam 1 tahun ya Pak, Iya, dalam 1 jujur tahun. dalam 1 tahun setiap tahunnya kalau nggak akhir tahun, Agustusan sama Lebaran, hari besar lah kayak gitu. Ini ya. Hari besar itu pasti ada yang tanya kayak itu programnya apa. Kalau akhir tahun apa programnya? Akhir tahun biasa tuh Pak, potongan tak gede. Ya kasih tulisan potongan. Iya, biasanya itu. Akhir tahun toh iki Mbak, mesti itu gede potongannya Ya, bisa. ya. Diskonnya lebih berbeda lah ya. Tapi beda loh Pak, akhir tahun yang beberapa tahun ini sama dulu. Dulu kan unitnya banyak, terus banyak gitu ya, potongan bisa biasanya langsung banyak atau apa. Nah sekarang kan beberapa tahun ini nggak bisa Pak, stok nggak ada, dikit kan, terus nggak diprogram, maksudnya programnya nggak begitu. Nah dulu kan langsung. Ya supaya nanti seimbang lah Mbak ya. Iya. Seimbang itu dalam arti yang kita sebelum akhir tahun itu kan harganya diskonnya sudah lumayan. Nah, sampai akhir tahun diskonnya dikurangi. Nggak dikurangi, tetap dikasih. Tetap dikasih supaya apa? Supaya nanti kita punya tabungan buat depan. Oh betul Pak. Buat tahun baru Pak. Buat tahun baruan, benar iya, buat betul tahun sekali. Baruan. Mbak Wiwin selama di counter nih, iya, ya, menarik. Jenengan 20 tahun. Jenengan ganti rekan kerja berapa kali? Saya berapa ya? Barengan jenengan berarti cuma jenengan. Berarti ya? Saya 4 total 4 itu. Terus dari awal jenengan 2005 sampai sekarang maksud saya. Generasinya yang dari 2005 saya itu toh. Cuma jenengan aja ya? Iya toh. Ya, itu ganti berapa? Iya, cuma saya toh yang bertahan. Nah, rekan kerja itu ganti berapa kali? Aduh lupa Pak. Banyak ya? Banyak ya Pak. Wong ada yang keluar, terus keluar ikut suaminya, pernah sendiri Pak. Saya pernah sendiri toh Pak itu. Pas di Medari. Medari ya. Pernah saya 2 atau 3 bulan itu sendiri. Ya, setelah itu ada Desi. Ada lagi Desi itu bukan ya? Bukan Pak. Pokoknya ada pas ada moneter itu 4 terus pengurangan 2 tinggal 2 saya Mbak Desi. Saya sendiri terus ada Martina, Pak ingat nggak Pak Martina itu loh Pak. Jenengan pernah ngalami kita kena pengurangan karyawan ya? Oh benar sekali. Ya, itu saat-saat yang ngeri Pak ya, buat Bapak ya, buat kita yang manajemen teman-teman kan untuk mengambil keputusan itu sangat-sangat berat. Tapi saat itu memang kita tidak bisa hindari. Ya, harapannya ke depannya ya kita enggak jangan ada Pak, jangan. Betul. Itu jualannya banyak Mbak. Oh siap. Jualannya siap banyak. Makanya tuh kadang nggak kerasa ya Allah. Nggak kerasa. Nggak terasa. Maksudnya umurku udah segini tapi Pak. Ya alhamdulillah maksudnya. Ya alhamdulillah Pak. Maksudnya ini Mbak, jualan gitu loh. Kadang-kadang kita itu untuk melangkah 1 langkah pertama itu kan memang paling berat. Ya. Enggak hanya di kerjaan, enggak hanya di kehidupan. Ya kita sebagai kalau dalam fase manusia itu kan ada merangkak sampai langkah bayi. Pada saat kita lihat bayi lah melangkah pertama itu kan sangat berat. Ya tapi setelah langkah pertama, kedua, ketiga kita tidak sadar kalau kita sudah bisa melangkah dengan bisa lari juga gitu. Tapi ya itu juga bisa kita implementasikan di bisnis ini juga. Saya juga nggak ngerasa ya Pak, udah lama kadang. Pokoknya kalau kerasanya itu kalau jualan turun, insentifnya turun itu lalu kerasa. Teman-teman ketemu pada tanya sih, Mbak kok betah yo? Lah, piye yo? Banyak pertanyaan dari Mbak rekan sejawat dalam arti dari dealer lain gitu banyak. Ketemu itu kok betah ya Mbak di SPS? Kok betah gitu terus? Yang membuat jenengan betah di SPS itu apa Mbak? Ya jujur Pak, jujur loh ini Pak, jujur ya memang karena kebutuhan ya Pak. Saya harus punya anak 3 ya. Itu saya kekuatan sing terbesar. Kan bisa banyak pilihan Mbak di dealer lain juga banyak. Ya gimana ya Pak? Ya udah gimana Pak? Merasa ini adalah udah ya mungkin ini rumah kedua saya. Betul. Jadi ya sudah supaya sudah ngasih saya ya. Alhamdulillah saya pribadi loh Pak. Alhamdulillah udah ngasih saya. Ya pokoknya alhamdulillah saya juga harus feedback kan ya ke SPS itu. Maksudnya kan juga saya harus bicara nih gitu. Udah dikasih masa gitu. Kan selama ini juga bukan ini Pak, selama di SPS ya. Wah aku itu anak telur Pak. Maksudnya ya alhamdulillah
Pak Aris ya tahu ya, sendiri. ya, Tapi ya. perjuangannya nggak seenak Mudah, sekarang loh Pak. mudah, Ya Allah betul, Pak. betul, Mbak. Kadang Mari orang itu kan Pak Aris. melihat Hasilnya aduh jangan Pak Aris. Jelas. ya. Kadang-kadang kita itu melihat seseorang sukses itu pada saat sukses. Ya. Mbak Wiwin bisa 25 tahun ini kan dilihatnya mungkin pada saat sekarang. Ya. Tapi dulu mulai dari 2005, 2006 saya itu mengalami Pak itu. Aris mesti tahu lah gimana saya. Tuh tiap hari nangis. Nangis, pulang, nangis gitu. Ya bapaknya datang ke saya itu pernah loh. Itu. Ya, Aduh ya Pak, anak saya diapain kok sampai nangis gitu. Ya itu perjalanan, Iya, itu perjalanan ngeri, Pak, hidup, nggak apa-apa. Iya, makanya gitu Pak, makanya ya Allah jangan lihat sekarang toh, biar nangkepnya perjalanannya, aduh ngeri banget gitu. Tapi kadang ada teman yang, ya wajar Mbak, wes semono tahun gini, ya tapi perjuangan, nggak instan Pak, nggak instan. Jadi kadang orang mungkin pengen nggak instan itu, aduh ya Allah ya Rabbi. Ya memang sesuatu itu nggak ada yang instan. Nggak Pak. Mie instan aja, itu harus dimasak Mbak. Iya betul. Biarin aja. Kan harus dimasak air, dikasih bumbu supaya jadi ya semuanya sama. Enggak ada yang instan. Enggak, makanya kalau ngeliat tuh jangan sekarang, masa ya sekarang alhamdulillah ya Pak mungkin ya. Masa udah ini, tapi dulu waduh. Ya. Betul. Jadi ngeri, Pak, kalau lihat mungkin teman-teman atau rekan jenengan lihat tuh Mbak Wiwin kok enak ya. Tiba-tiba ada jualan, tiba-tiba ada yang datang, tiba-tiba ada yang hubungi. Padahal itu dibangun dalam waktu yang lama. Proses Nah, Pak. ini yang ingin kita sampaikan juga bahwasanya sekarang memang ya kuncinya cuma di komunikasi, Mbak. Betul sekali. Ya di komunikasi. Ya kalau jenengan melayani dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, intens ya. Intens itu dalam arti ya setiap saat sampai jenengan diundang nikahan, sunatan anaknya. Nah itu kan juga komunikasi sebagai bentuk komunikasi. Ya. Nah itu yang perlu kita jaga saat ini dan kedepannya. Ya karena apa? Ya karena konsumen tadi itu Mbak banyak pilihan. Iya. Sekarang Honda Pak, kita banyak sama pilihan. Honda. Nah banyak pilihan Mbak. Kan? Dan yang jadi tantangan kita bersama juga mungkin tadi kan ada generasinya bapaknya, ada generasi anaknya. Nah, yang jenengan jaga generasi bapaknya, yang kita jaga nih RW jenengan. Tapi anaknya ini kan nggak kenal jenengan. Itu yang perlu kita jaga juga supaya apa? Supaya nanti yang pembeli motor selanjutnya ini anaknya. Pemakai motor ini anaknya. Dan anak generasi sekarang itu tadi Mbak milenial nyari. Jadi nyari motor itu udah nggak perlu ke nganu, tapi udah lewat gadgetnya mereka. Dan itu jadi tantangan kita bersama. Ya. Mbak Wiwin ada harapan apa untuk SPS? Untuk harapannya semoga harapan SPS terus semoga lancar aja ya Pak ya. Lancar apanya? Lancar jualannya. Juga maksudnya teman-teman juga jualan lancar kan kita di dunia penjualan toh Pak. Jadi ya mudah-mudahan selalu diberi lancar, jualannya banyak, pokoknya ya aman semua lah teman-teman. Jangan ada pengurangan karyawan lah itu. Aduh kasihan Pak, soalnya ya gimana ya Pak Mas, pokoknya janganlah. Saat ini ada itulah ya. saya mengerikan. Saat ini tuh ya kita dengar dari dari media sosial kondisinya lagi kurang bagus. Iya, perekonomian lagi kurang bagus di Jogja. Memang Jogja ini kota wisata Mbak ya. Kota wisata setiap weekend itu kan banyak ya, tapi kok belum berdampak ke bisnis kita ya. Jadi secara makro itu juga informasi daya beli turun dan segala macam ya. Tapi kita di SPS ini manajemen masih ya bertahan lah Mbak ya, supaya kita bisa bertahan di bisnis dengan baik, tapi kita juga ya harus berkolaborasi ya antara manajemen, antara pemilik, manajemen, terus karyawan, kita sebagai karyawan ya bisa berkontribusi dengan baik. Insya Allah, Bismillah Pak. Selagi masih diberi kesempatan Insya Allah. Betul Mbak Wiwin. Selagi saya masih diberi kesempatan. Mbak Wiwin ada rencana pensiun kapan gitu? Aduh. Gimana Pak? Kalau kan ada jenengan enggak merasa gini di satu titik. Wah. Gimana, Pak? Capek aku pengennya ya di rumah gitu. Ada di satu titik gitu. Kadang ya ada, tapi kembali lagi ke laptop ya, Pak. Kebutuhan ya. Iya, betul sekali Pak, kembali ke laptop. Nah, itu ya ada sih Pak, kadang masa ya kadang ada titik di rumah, pengen ngantar anak, masa melayani gitu ya Pak, tapi kembali ke laptop. Anak masih butuh ini Pak. Butuh biaya sekolah. Untuk sekolah, makanya saya masih diberi kesempatan di SPS. Ya Bismillah. Ya ini Mbak, ini membuktikan apa Mbak Wiwin? Jadi jualan itu
tidak hanya sekedar produk. Iya. Jualan itu tidak hanya sekedar tenaga penjual, ya. Mungkin Mbak Wiwin bandingin nih teman-teman, wah counter SPS itu kok ya dalam tanda kutip tidak ada yang muda, tidak ada yang yang baru gitu ya. Karena jualan itu bukan hanya sekedar itu ya, memang personality iya, penampilan iya, ya. Tapi yang kita jual sebenarnya kan bukan itu. Ya itu Pak, ini yang jual juga Pak, itu, sekalian gitu. cerita ya Pak, Iya, pernah pengalaman. Gimana Mbak? Gini nih Pak, itu konsumen loh ya Pak, jujur dari konsumen. DC datang, beliau datang. Mbak, beliau bilang, Mbak aku mau ke sing dealer kono, tapi wongnya ayu-ayu aku dinengke wae, bilang gitu. Dinengke? Itu konsumen loh Pak, dinengke wae ra dilayani aku dinengke wae. Ning kene kok penak banget toh Mbak bilang gitu. Harganya lebih mahal tempat saya, tapi dia milih di sini. Katanya masuk dealer mana nggak tahu. Mbak ayu-ayu neng dinengke wae bilang gitu. Berarti dealer Honda juga Mbak? Iya, tapi saya nggak mau. Ya itu Mbak. Jadi jualan itu nggak hanya sekedar nggak hanya sekedar produk sama tenaga penjual, tapi jualan itu komunikasi. Komunikasi ya, kita jual produk kalau kita nggak sentuh orangnya. Ya kalau kita kalau jadi kita mau beli kalau digituin kan juga enggak enak. Ya enak, kasihan itu bapaknya saya bilang terus padahal harganya sama. Malah sama lah. Pak harga dia bilang sendiri harganya podo Mbak. Ini aku nikini baik bilang gitu. Makanya nggak tahu sih Pak, mungkin ya gimana ya Pak orang tuh kan saya jujur Pak, saya ketemu orang tuh nggak langsung artuku opo gitu enggak. Saya biasanya ngobrol ngalor gitu loh. Setuju. Jadi terus beliau jadi enggak main fokus artuku opo Pak. Saya enggak Pak. Ini salah satu tips itu. Salah satu tips. Saya pernah dengar quotes itu seperti itu. Itu tadi Mbak, jualan itu enggak hanya produk. Ya, yang penting itu manusianya nih. Manusianya kita ajak ngobrol dulu ya. Kalau kita kenal sudah nyaman, obrolan pertama itu menentukan Mbak. Iya betul sekali. Obrolan pertama itu menentukan kalau kita di tenaga penjual ya. Orang datang ke sini udah tahu pasti cari motor, kan nggak cari motor ya servis kan gitu. Tinggal kita kebutuhan Bapak itu seperti apa, kebutuhan konsumennya itu seperti apa. Ya, jadi obrolan pertama itu menentukan. Ya, komunikasi pertama itu menentukan. Sekedar kita kenalan. Bapak dari mana, rumahnya mana, ya kalau ada anaknya kita sapa. Kerja di mana? Nah itu nanti masalah produk itu nanti. Saya enggak ini Mbak, jujur saya pribadi seperti itu saya enggak langsung mau beli motornya apa enggak. Tapi beliau sih sekali tapi bahasanya ke yang lain. Terus beliau kadang malah terus tanya balik ke saya Pak, Mbak main ngendi gitu. Pasti itu enggak. Kebanyakan sih Pak, malah beliau tanya, beliau itu enggak tahu mungkin beliau nyambung atau nyaman atau gimana langsung Mbak Eo main ngendi gitu tanya ke saya seperti itu. Terus akhirnya ya nggak tahu sih, mungkin beliau mau nih misalnya Pak belum mau beli, akhirnya mungkin nggak rasa enak atau nyambung udah nyambung saya terakhirnya akhirnya beli. Ya sekarang saat ini Mbak ya, dulu mungkin kita nganggap konsumen itu sebagai raja. Ya memang harus kita layani dengan raja, tapi saat ini dengan teknologi, dengan perilaku konsumen yang sekarang, ya kita boleh menganggap konsumen itu sebagai teman, sebagai bestie. Ya kalau sebagai bestie kan enak Mbak. Mau curhat apa, ya kadang pernah curhat apa, ya jangan curhat kita curhat. Jadi konsumen itu tidak dianggap cuma sebagai kamu cuma ngobrol sama aku cuma butuh itu, gitu loh. Tapi kalau ngobrol diawali dengan ngobrol dan itu nanti bisa berlangsung dengan lama, mau beli atau enggak. Itu kan akhirnya jadi apa ya konsumen merasa dihargai. Jadi Mbak Wiwin, aku nang SPS ketemu ini mek butuh itu. Aku setelah nanya motor nggak udah ditinggal. Tapi kalau diajak ngobrol lama akhirnya dia mendapatkan kesan. Kesan pertama langsung. Kesan pertama tadi. Tadi Mbak Wiwin itu kan kesan konsumen tadi yang testimoni konsumen jenengan datang ke dealer X ya. Datang dia mau lihat sama-sama mau beli motor, produknya sama, tapi dia tidak mendapatkan kesan yang bagus. Nah ini juga salah satu kunci Mbak. Dalam layanan itu salah kunci. Kesan pertama itu seperti apa? Ya dibilang gitulah, Mbak Eka ayu Mbak. Ini aku dicuekin, dibilang gitu. Itu Mbak kenapa? Saya sampaikan kita belajar kalau bareng-bareng di karyawan di sini, konsumen itu enggak tahu pada saat datang ke SPS ketemu siapa. Jadi kita sebagai karyawan itu mewakili semua, dalam arti mewakili wajahnya SPS. Nggak tahu nih ketemu satpam,
kalau satpamnya bisa memberikan kesan yang baik, oh SPS baik. Iya. Jadi nama SPS. Siapa aja yang di poin pertama Mbak ya. Asal dia pakai seragam ya. Nggak tahu nanti yang ditemui itu apakah driver. Pada saat driver itu ketemu memberikan kesan yang baik, ya SPS baik. Iya, betul. Nah, itu yang kenapa kita tanamkan nih di sini, bahwa saya selalu sampaikan ke Mbak Wiwi. Iya, Pak. SPS ini bisnisnya ya milik kita, karyawan. Iya. Ya. Pemilik, direktur manajemen itu menyediakan fasilitas kita ya untuk berkarya dan menjalankan bisnis ini. Jadi yang membuat bisnis ini bisa bagus, bisa kita, gitu ya, bertahan, ya, bisa berkompetisi, ya kita ini sebagai karyawan, gitu sih Mbak. Iya, ya, jadi ya tugas kita bersama untuk menjaga ini. Bismillah, Insya Allah. Ya terakhir Mbak Wiwin. Oh boleh. Mbak Wiwin pengen harapan seperti apa, atau ada yang ingin disampaikan ke SPS atau ke apa ya? Ya kita semua lah. Oke. Kita kan sama gini, untuk biar ya karyawan SPS semua solid atau apa, intinya kita komunikasi ya Pak, biar jadi di kantor juga enak kan, rumah kedua kita atau Pak, jadi di sini juga ada, intinya itu komunikasi kok Pak, komunikasi sama teman-teman divisi, insya Allah nanti semua lancar. Siap, setuju. Iya, pokoknya komunikasi lah. Oh jangan Pak, negatif thinking. Saya udah mulai belajar lihat-lihat di medsos Pak, yang positif-positif Pak. Nah, jadi betul. Saya jangan baperan Pak. Saya dulu baperan. Oh, ini sih baperan. Jadi nah, itu belajar Paris. Nangis. Nah, itu saya mulai mengurangi itu lah Mas. Kadang yang kekuatan saya ya suami juga Pak. Tempat curhat yang paling aman. Oh iyalah. Itu dia Pak. Suami yang mana ini? Suami Pak. Barangkali suami tetangga. Suami tetangganya itu gimana? Sampai saya tuh cerita, saya salah ya saya dimarahin loh Pak. Jangan salah, cuma bukan saya, dimarahin, diingetin. Oh iya, betul Pak, diingetin. Jadi saya cerita, terus kalau saya memang kamu gini, ya kowe saya gini ya saya dikasih masukan Pak. Kalau memang itu, kalau dia ngasih masukan, oh jadi saya kuat, oh iya saya. Pokoknya ya Pak ya. Curhat, jadi dikasih motivasi, ya memang saya salah ya ditegur, memang saya harus gimana ya saya dikasih masukan yang positif, terus saya terbuka juga, jadi oh ya wis, jadi udah usaha segini ya Pak ya, mengurangi emosi. Ya betul. Jadi ya menahan diri, maksudnya ya sabar. Ya, jadi kata kuncinya komunikasi tadi Mbak. Betul, pokoknya komunikasi semua teman-teman divisi, insya Allah nggak ada masalah kok. Ya, kalaupun ada masalah ya dikomunikasikan. Ya, kan betul gitu sekali. Cari solusinya. Iya, cari solusi. Jadi jangan memperkeruh Pak. Kalau kita cari Pak. Kalau kita tidak berkomunikasi kan akhirnya cuma yang ada cuma di pikiran kita. Batin. Akhirnya nggak ketemu. Ya, betul sekali. Pokoknya insya Allah ada komunikasi, kita jalan bareng. Kan ibaratnya rumah kedua ya Pak ya. Insya Allah selagi masih diberi kesempatan di SPS, ya mudah kita inilah bareng-bareng kan ya. Kita nyari rezeki di sini, insya Allah berkah toh Pak. Selagi masih diberi kesempatan. Ya teman-teman semua, ya pokoknya jangan ada pengurangan lah Pak. Enggak. Pesannya dari tadi pengurangan. Soalnya kok di medsos itu toh Pak. Itu Mbak. Itu saya juga ya dari manajemen juga selalu berhitung Mbak. Iya, betul Pak. Tugas manajemen kan gini Mbak. Kita itu punya goal, punya tujuan. Ya di satu sisi kita juga punya karyawan yang harus kita pertimbangkan. Nah, tugas kita di manajemen itu menyeimbangkan Mbak Wiwi. Oh ya, siap. Ya kalau terlalu berat di karyawan, ya goalnya nggak tercapai dari yang berinvestasi, ya toh. Kalau fokus ke sini nanti ya tadi yang ada ya paling mudah ngurangi karyawan. Tapi kita dari manajemen mulai dari direktur sampai yang ya level staff manajemen di area atau di cabang itu mencoba menyeimbangkan. Nah mungkin di suatu sisi, di satu saat ya mungkin ada beberapa kebijakan ini yang kok tiba-tiba gini, ada hal baru ya itu salah satunya tujuan supaya kita tetap produktif ya. Jadi Mbak Wiwin juga ngalami mungkin dulu jualan kan konvensional, bener enggak? Nulis, itu toh Mbak. Sekarang nulis, sekarang lewat HP. Di HP digital. Pokoknya saya manual Pak, pokoknya dari ngalami manual Pak.
Nah, Terus dulu sekarang saya ingat kok Mbak Wiwin itu punya buku itu, mungkin bukunya Pak, sekarang jangan sampai salah sini. ya Pak, sekalian Iya saya toh? di rumah itu kontainernya ada 5 pokoknya. Nah, itu Itu sampai buku konsumen toh. iya, itu Nah, konsumen Pak, kontainernya sekarang sampai. udah nggak pernah nulis Sekarang ya? masih Bapak, Masih. oh saya tuh kurang gawean. Waduh. Tapi menguntungkan Pak Aris Iya. karena pernah ada apa gitu, saya punya bukti. Nah, Iya. komputer kan nggak ada bukti, misalnya coret-coret atau apa. Ya Nah, ada, saya punya ya ada bukti. histori. Oh, ada. Ada. Ya pokoknya saya Konsumen punya ada. buktinya Pak, Iya. itu kebetulan sangat menguntungkan. Ya, Sampai ya. ada teman yang, aduh Mbak Eki nyampah Mbak Wiwin. Iya. Tapi sangat berguna sekali buat saya. Semua itu kan tergantung point of view, Mbak Iya. ya. Cara lihatnya. Iya. Mungkin ada yang lihat Mbak Wiwin ngopo kok Ribet ngumpuli apa, apa kuwi. kok nulis sama. Cuma kadang-kadang kalau kita itu kan ada satu anu juga Mbak ya. Saya pernah dengar dan saya sempat baca. Bedanya dulu nulis sama ngetik itu kan beda. Ya, sama-sama nulis huruf ya. Tapi kalau kita nulis sendiri gini, ya pakai ada media kertas pensil, itu seluruh panca indera kita itu ikut. Oh, iya, iya. Jadi kita ingat, karena kita nulis, kita Nulis, mata ada, ya perasaan kita juga ada, tangan juga. Tapi kalau sekarang kita ngetik, Beda. sambil gini aja udah bisa Iya, ngetik. iya, iya. Ya, nah itu yang membedakan. Oh, iya. Ada sedikit perbedaan. Kenapa sekarang ya memang membantu, Iya. tapi ada satu hal yang hilang. Gitu, Mbak Wiwin. Ya. Saya memang gitu Pak. Masih dari sekarang Ya masih tadi kuncinya komunikasi ya. komunikasi. Pokoknya itulah semoga ya lancar semua sih Pak. Ya. Terus intinya nek yo apa ya Pak? Jadi sales ya pelayanan. Jadi jangan Iya. cuma di depan lah Pak. Iya. Kadang kan ada juga yang melepek di depan. Mm-mm. Mau tuku, mau beli apik-apik. Setelah itu Tapi ditinggal. belakangnya ada nggak di apa. Nanti nggak kalau jadi, nggak konsumennya dicuekin. beli di marah. di sales yang lain, marah lu itu konsumenku. Iya. Ya itu tipe sama aja kalau kita apa ya Mbak ya, Ya, kali. kenal sama orang ya, kenal sama orang, ada orang hari ini kita komunikasi, setahun kita enggak komunikasi, tiba-tiba kita komunikasi, Mbak Wiwin, aku pinjam duit ya. Ada, pernah Pak. Enggak, maksud saya gitu, analoginya sama dengan konsumen. Oh, ya, iya. komunikasi setahun enggak ada komunikasi, tiba-tiba Tiba-tiba. pinjam duit, ya, toh. Nah, tapi kan beda kalau setiap bulan komunikasi, Intens. kan beda. Iya. Sama dengan konsumen, Mbak. Kalau konsumen itu merasa cuma sebagai konsumen gitu, tidak dianggap sebagai human manusia. Ya, tapi kalau kita dianggap sebagai manusia, temen, akhirnya itu kan berkembang kemana-mana, Iya. Mbak. Ya, bisa referensikan, bisa memberikan Pokoknya nggak putus Pak. ya Insya Allah kayak testimoni gitu. yang bagus, nggak putus gitu loh ya. Enggak Pak. Nggak putus. Oke, terakhir ya Mbak Wiwin. Ya Boleh, terima kasih Mbak Wiwin ya, Sama-sama, atas ceritanya, sharingnya ya. Jadi dari obrolan kita tadi, satu kata kunci yang bisa kita tarik benang merahnya yaitu komunikasi. Betul ya. sekali Pak. Jadi komunikasi ini tidak hanya di dunia bisnis ya. Iya. Jadi komunikasi ke konsumen kalau kita ke penjualan itu juga penting, tapi di dalam kita sendiri sebagai rekan kerja, juga komunikasi sebagai teman penting itu juga sih. komunikasi. Ya, Iya. kalau komunikasi kita bagus di dalam pada saat kita melayani konsumen juga bagus. Insya Ya. Allah. Karena apa? Karena Mbak Wiwin, kita ini kan satu tim. Iya betul. Ya. Mbak Wiwin melayani komunikasi bagus pada saat Mbak Wiwin ketemu di counter. Betul. Nah, kenapa kita juga harus komunikasi bagus? Karena yang ngirim motor itu kan bukan Mbak Wiwin, Bukan. driver. Iya. Ya, kalau kita tidak ada rasa komunikasi yang bagus memiliki konsumennya ini ya konsumen kita, bukan konsumennya Mbak Wiwin. Iya, gitu iya. loh. Ya, jadi semuanya harus satu. Iya, Satu betul. tujuannya yaitu melayani konsumen dengan bagus, dengan berkomunikasi dengan bagus. Betul sekali. Itu ya Mbak Wiwin Iya, ya. betul sekali. Ya Pak. mudah-mudahan Terima kedepannya kasih. Mbak Wiwin tetap semangat. Amin. ya. Bismillah Pak. Bisa melayani konsumen sebanyak-banyaknya Amin. ya, dan ya kembali lagi ke keluarga Mbak Wiwin bisa berbahagia. Insya Allah amin Pak. Itu aja Mbak Wiwin ya, untuk hari baik, ini. Pak Aris, waktunya. Terima kasih atas waktunya. Terima ya. kasih, Pak. Begitu obrolan saya dengan Mbak Wiwin ya selaku counter sales di SPS Motor Sleman yang masa kerjanya hampir 20 tahun ya. Jadi kita buka 2004, beliau buka 2005 ya. Ada dari obrolan tadi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bersama sebagai insan-insan pencari nafkah ya. Untuk keluarga ya Mbak ya, dan ya, tentunya sekali, ada banyak insight-insight yang bisa kita dapat dalam ya untuk berbisnis melayani konsumen itu seperti apa dan berhubungan dengan rekan kerja kita juga betul seperti sekali. apa. Komunikasi Ya, intinya komunikasi. Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, salam siang siang. SPS Lovers.